Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Iglima Gevera dari kelas 12 IPA 2. Izinkan saya untuk mengkritik karya sastra dengan judul novel Trauma oleh Boy Chandra. Boy Chandra dilahirkan pada 21 November 1989 di Parit, desa kecil di Malalak, Agam, Sumatera Barat. Aktif menulis sejak 2011, menjalani pendidikan dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi di Sumatera Barat. Telah menerbitkan belasan judul buku bestseller. Novel Trauma adalah buku terbaru yang diterbitkan pada akhir tahun 2020. Genre buku-buku yang ditulis novel fiksi, kumpulan cerpen, buku puisi, dan buku prosa non-fiksi remaja. Selain menulis buku, ia juga mengisi undangan acara kepelatihan atau seminar penulisan kreatif ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dua novelnya, Malik dan Elisa dan Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, diadaptasi menjadi film layar lebar. Aktif di berbagai media sosial dengan nama Boy Chandra. Novel ini berjudul Trauma, dikarang oleh Boy Chandra dan diterbitkan oleh Media Kita dengan jumlah halaman 144 halaman, terbitkan pada tahun 2020 di Jakarta Selatan. Ukuran bukunya adalah 13 x 19 cm. Kimara, seorang penulis yang berumur 28 tahun yang diberi harapan oleh ibunya untuk menikah. Namun, Kim enggan untuk menikah karena kisah cinta yang selalu berakhir kandas dan disakiti hingga akhirnya trauma. Kimara yang dari kecil hidup bersama ibunya sahaja karena orang tua Kim dahulu berpisah dan ayahnya yang sama sekali tidak melihat dan memberi nafkah Kimara, sehingga Kim tumbuh tambah sosok dan peran ayah. Kisah cinta Kimara dimulai saat SMA dengan seorang laki-laki pintar, rajin, dan ganteng, yaitu Ardi Sabil. Ardi yang mempunyai sifat kalem dan lembut membuat hubungan mereka semakin damai dan akrab. Dan Ardilah yang membuat Kim percaya diri untuk kemampuan menulisnya. Namun, siapa sangka tidak ada masalah sama sekali, tiba-tiba Ardi menghilang begitu saja tanpa memberi kabar kepada Kimara. Itu membuat Kimara benar-benar hancur di saat ia sudah merasakan kebahagiaan dan dihancurkan begitu saja. Kim mengalihkan rasa sedihnya dengan menulis hingga ia menjadi penulis novel yang novelnya laris di mana-mana. Lalu ia melanjutkan kehidupannya sebagai mahasiswa baru. Dari situ Kim bertemu dengan Cory, kating yang tiba-tiba datang ke Kim dengan sifat yang bertolak belakang dengan Ardi. Cory langsung meminta Kim untuk menjadi pacarnya. Awalnya Kim enggan untuk menerimanya karena masih ada perasaan sakit atas Ardi. Tetapi akhirnya Kim mencoba membuka hati dan menerimanya. Dan siapa sangka Cory lebih mengerikan daripada Ardi, sehingga Kimara semakin takut. Tapi tidak sampai di situ. Ia terus mencoba membuka hati lagi dan lagi sampai ketika ia bertemu Putra, lelaki dewasa yang membuat dia yakin Putra adalah sosok yang tepat. Tidak disangka, ternyata Putra sudah punya istri dan anak. Dan yang terlebih lagi, ternyata istrinya adalah keluarganya Cory. Kimara semakin tersakiti dan trauma sejak saat itu. Kim menenangkan diri dan fokus untuk novelnya yang diangkat menjadi film layar lebar. Hari pun tiba, film pertama Kim tayang. Itu hari yang bahagia buat dia karena tak hanya karya-karyanya yang laris, dirinya yang terkenal, sekarang karyanya ada di layar lebar. Namun, suasana berubah saat seseorang itu datang, Ardi Sabil, yang menanyakan kabar dirinya.
Novel ini ditulis dengan menggunakan kosakata yang ringan sehingga para pembaca akan mudah memahami cerita yang ada di dalamnya. Alur yang santai juga membuat pembaca dapat menikmati cerita ini di waktu kapan saja dan di mana saja. Penulis mampu mengekspresikan emosi Kimara sehingga pembaca merasa seakan dirinya adalah Kimara, merasakan bagaimana rasa penderitaannya. Plot ceritanya pun tidak membosankan. Pembaca seakan menebak-nebak bagaimana kisah Kimara selanjutnya. Pembawaan ceritanya tidak lambat dan tidak cepat juga, sangat pas untuk dinikmati. Penggambaran latar, tempat, dan suasana digambarkan dengan sangat bagus, jelas, sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Tokoh Kimara digambarkan sangat tangguh, di mana perkembangan emosi Kim perlahan-lahan semakin membaik. Dari ia disakiti oleh ayahnya dan penderitaan lainnya, dan dia mampu untuk mengikhlaskan dan menerima apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun, di novel ini terdapat simbol strip di beberapa kalimat. Fungsinya untuk memberi penjelasan lebih rinci akan kata sebelumnya. Namun, ada beberapa kalimat atau kata yang itu tidak perlu untuk diperjelas. Jadi, terkesan akan mengganggu untuk membaca karena banyak strip-strip. Di dalam novel ini terdapat kondisi psikologis, yaitu jika anak tidak dapat peran ayah. Kimara yang diceritakan hidup berdua dengan ibunya saja karena saat kecil orang tuanya berpisah dan Kimara hidup bersama ibunya. Namun ayahnya yang sama sekali tidak menjenguk ataupun memberi nafkah dan kabar kepada Kimara, sehingga Kimara tumbuh tanpa sosok ataupun peran ayah. Dari situ bisa dilihat Kimara seperti mencari sosok ayah pada orang lain, namun berakhir tragis sampai trauma. Sehingga novel ini secara tidak langsung memberitahu akan pentingnya peran ayah untuk tumbuh kembang anak. Itulah kritik karya sastra dengan judul novel Trauma karangan Boy Chandra. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.